Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu sungguh menakjubkan. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang hidup yang menakjubkan itu, tetapi tidak semua orang mengalaminya, merasakannya. Mengapa bisa begitu? Sebetulnya ada banyak sebab. Namun saya hanya mau menyampaikan salah satu saja dari sebab-sebab itu, yang mungkin jarang dibicarakan atau dianggap tidak dominan padahal penting. Mengapa orang merasa hidup kadang-kadang tidak sungguh menakjubkan? Hidup itu menderita, penuh ketegangan, dan penuh persoalan. Salah satu sebabnya adalah karena kita ingin mengendalikan segala-galanya. Segala-galanya harus sesuai dengan yang saya pikirkan. Mungkin pertimbangannya bagus, entah untuk survival, entah untuk kelangsungan hidup yang lebih baik, untuk kemajuan apapun. Namun tetap tidak mengurangi persoalannya, yaitu bahwa kehidupan itu sebetulnya tidak sepenuhnya ada di tangan kita. Kesadaran ini dulu yang penting. Tetapi ini pun kadang-kadang sulit diterima. Mengapa? Karena kemudian kita mengatakan banyak argumen untuk menentang hal ini. Argumennya bisa saja, bukankah kita diberi pikiran sehingga kita bisa memikirkan dan merencanakan? Bukankah kita diberi kebebasan bebas, free will, sehingga kita bisa memilih apa yang sungguh baik, apa yang tidak baik? Dan karena itu bukankah kita bisa merencanakan, kemudian berharap, kemudian mencita-citakan dan mengatur strategi? Saya mengatakan boleh, tidak salah dan benar, tetapi tidak menghilangi kenyataan. Tidak menghilangkan kenyataan bahwa hidup itu tidak sepenuhnya ada di tangan kita. Itu yang penting, diterima sebagai kenyataan. Sementara bahwa kita harus berusaha, kita harus merencanakan, itu oke. Tidak berlawanan sebetulnya. Tetapi tidak bisa kita menolak kenyataan bahwa hidup sepenuhnya tidak ada di tangan kita. Nah, kalau kita sudah menerima ini dulu, ini sudah modal dasar. Kita tetap berusaha, tetapi kemudian sadar bahwa ada faktor-faktor lain yang ditentukan oleh pihak lain dan bukan kita. Kita hanya bisa melakukan dan merencanakan yang bisa kita rencanakan, yang ada di dalam genggaman kita untuk menentukan. Seperti misalnya ketekunan, keterbukaan, kesetiaan, konsistensi, itu bisa kita lakukan. Tetapi hasil akhir tidak harus selalu sesuai dengan konsistensi dan ketekunan. Mengapa? Kembali, kenyataan dan kehidupan ini bukan kita sepenuhnya yang mengatur. Ada pihak lain. Ada orang lain, ada ciptaan lain, ada Tuhan. Sehingga ya kita hanya bisa mengatur dan melakukan apa yang bisa ada di pihak kita, ada di genggaman kita. Seperti motivasi, kasih, konsistensi, ketekunan, itu bisa. Nah, akibatnya kalau kita bisa menerima ini, kita memang bisa memberi yang terbaik, tetapi dengan kesadaran dan keterbukaan bahwa ada faktor lain yang mesti harus kita ajak bekerja sama minimum, dan kemudian kita terima sebagai sesuatu yang sesuai ataupun yang berlawanan. Dan kita bisa minta tolong kepada Tuhan. Itu maksudnya. Namun ketika kita kekeh bahwa saya yang menentukan, saya yang mengatur, semuanya harus seperti yang saya maksudkan, nah itu awal dari hidup itu tidak menakjubkan. Karena ketika tidak berjalan seperti yang kita harapkan, kita menjadi kecewa. Dan kita berusaha ngotot supaya apa yang kita inginkan itu terwujud. Padahal bisa jadi bukan itu yang terbaik.
Karena itu berangkat dari perspektif kita ketika kita dibesarkan. Ada perspektif lain yang mungkin tidak kita lihat. Dan karena kita ngotot di situ, kita kurang terbuka. Nah, masalah menjadi besar sekali. Lalu kita kemudian kecewa dan menyalahkan yang lain. Bukankah saya sudah merencanakan dengan baik? Bukankah saya kemudian sudah memperhitungkan segala-galanya? Kok hasilnya seperti itu? Itu salah satu kenapa hidup itu tidak menakjubkan. Berikutnya juga yang seringkali menyebabkan kita tidak sungguh-sungguh bisa menghayati kehidupan ini sebagai sesuatu yang menakjubkan adalah kita kurang mampu menerima dan mengalami peristiwa sebagai hadiah dari Tuhan. Sebetulnya berkaitan dengan premis pertama. Kalau hidup ini tidak sebetulnya ada di tangan kita, kita mestinya sadar bahwa ada pihak lain yang juga mempunyai kepentingan terhadap hidup kita. Dan itu Tuhan. Tuhan justru yang lebih berperanan, karena Tuhan yang punya kehidupan ini, Tuhan juga yang menciptakan kita. Pasti yang menciptakan itu punya maksud. Seperti misalnya kita menciptakan teko. Karena kita yang menciptakan, kita tahu maksudnya teko ya untuk diisi dengan air, teh atau kopi, dan kemudian dipakai sebagai salah satu alat untuk bisa menikmati minuman yang segar. Yang menciptakan tahu, tapi tekonya mungkin belum tahu. Mungkin dia bisa ngotot kalau dia bisa ngeyel. Saya tidak mau jadi tempat teh. Saya tidak mau jadi tempat kopi. Saya maunya jadi tempat balap kuda. Nah, ya tidak masuk akal. Tapi karena dia tidak tahu, karena bukan dia yang menciptakan, ngotot. Nah, itu juga seringkali terjadi. Yang menciptakan kita jauh lebih tahu mengapa kita diciptakan. Kalau kita ngotot, mau-maunya saya, ini keinginan saya hidupnya mau begini, kadang-kadang terbatas. Dan itu kemudian membuat hidup kadang-kadang tidak menakjubkan. Maka kita perlu berlatih, menyadari, dan bersyukur bahwa kehidupan kita itu Tuhan yang lebih tahu mau dikemanakan. Dan kita kemudian menghayati setiap peristiwa sebagai anugerah. Bahwa saya boleh ambil bagian dalam peristiwa ini. Karena sebetulnya sesuatu peristiwa, tidak ada saya yang tidak apa-apa dan baik-baik saja itu. Bukan saya yang menentukan. Hidup ini juga sama, bisa jalan dengan baik tanpa saya. Dan it's okay. Masyarakat juga bisa baik-baik saja tanpa saya. Tetapi kalau kita dilibatkan dalam sebuah peristiwa, wah, kita harus bersyukur, karena tidak harus ada saya pun oke, tapi saya dilibatkan di situ berarti ada maksudnya. Lalu kemudian kita bisa menerima dan mensyukuri setiap kesempatan dan peristiwa di mana kita ada di dalamnya sebagai rasa syukur. Bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Lalu hidup menjadi menakjubkan. Tentu ada banyak hal lain yang menentukan. Tapi dua hal ini sudah membuat kita bisa melihat hidup itu sungguh menakjubkan. Kita sebaiknya justru melebur dalam setiap peristiwa. Yang penting bukan lagi saya dalam peristiwa ini, bukan. Tetapi yang penting adalah peristiwa ini. Saya menjadi bagian di dalamnya. Nah, di situ kemudian kita bisa menikmati dari happening ke happening, peristiwa ke peristiwa, pengalaman ke pengalaman. Bukan lagi tentang saya, tetapi tentang peristiwa, tentang happening. Saya adalah kehadiran yang bisa memberi warna dan membuat peristiwa itu menjadi kenyataan. Lalu kemudian hidup menjadi sangat menakjubkan. Hasil akhir itu bukan yang utama. Tetapi bagaimana saya bisa melebur dalam setiap peristiwa dan menjadi bagian sebuah happening, sebuah peristiwa. Disitulah kemudian kita hadir sepenuhnya. Dan kita bisa menjadi berkat yang menentukan. Karena kita dilibatkan di dalam peristiwa itu. Maka kemudian kita tidak terlalu banyak membawa beban pikiran di masa lalu. Dan tidak membawa ekspektasi yang terlalu tinggi berdasarkan pikiran kita sendiri. Tetapi terlibat penuh dalam konteks happening, peristiwa yang terjadi. Dan kemudian kita bisa memberi warna
yang dalam prosesnya sendiri sudah mengalami keajaiban Tuhan. Maka kemudian hidup sungguh-sungguh menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.